pun saya jarang banget ya, karena saya itu bukan youtuber, jadi tidak pernah apapun kecuali ada tugas kuliah. Nah, untuk tugas video kali ini itu saya akan membuat video penjelasan mengenai analisis aktivitas operasi, yaitu tentang mata kuliah analisis laporan keuangan, yang mana video kali ini itu bermaksud untuk memenuhi tugas UAS saya. Jadi jangan lupa ditonton dan juga di like, komen ya. Oke, di sini kan saya akan membahas mengenai analisis aktivitas operasi. Nah, untuk pendahuluannya itu, analisis aktivitas operasi merupakan komponen krusial dalam evaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Melalui analisis ini, para pemangku kepentingan dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang efisiensi operasional dan juga potensi dari perusahaan untuk menciptakan keuntungan atas kegiatannya. Aspek-aspek seperti laba usaha, penjualan bersih, beban operasi, dan juga pengukuran laba menjadi fokus utama dalam mengukur kondisi finansial sebuah perusahaan. Nah, selain itu, faktor-faktor seperti pos yang tidak berulang, kemudian pengakuan pendapatan, dan juga memainkan peran penting di dalam memberikan gambaran yang lebih tepat tentang kualitas perusahaan. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu ada laba usaha. Pengertian dan peran laba usaha dalam kinerja perusahaan. Laba usaha juga dikenal sebagai operating profit atau income from operation, merupakan keuntungan yang diperoleh perusahaan dari aktivitas utamanya setelah dikurangi dengan beban operasional seperti biaya produksi, biaya penjualan, serta biaya administrasi. Laba usaha mencerminkan hasil kinerja inti perusahaan sebelum memperhitungkan elemen-elemen non-operasional seperti pendapatan bunga, beban bunga, dan juga pajak. Nah, dalam konteks kinerja perusahaan, laba itu juga memiliki peran penting karena menunjukkan efisiensi operasional perusahaan. Dengan meningkatnya laba usaha, maka perusahaan dinilai baik dalam mengelola pendapatan dan juga pengeluaran dari aktivitas utamanya. Selain itu, laba usaha itu lebih sering dipakai dalam pengukuran untuk membandingkan kinerja operasional antar perusahaan dalam industri yang sama. Karena laba usaha itu hanya mencakup penghasilan serta biaya yang berhubungan langsung operasi utama perusahaan, maka lebih mudah untuk mengevaluasi efektivitas manajemen dalam mengendalikan biaya dan juga memaksimalkan keuntungan. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh kepada laba usaha. Perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan juga eksternal yang secara langsung terkait dengan aktivitas operasional. Nah, berikut ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi laba usaha. Yang pertama itu ada pendapatan penjualan, kemudian yang kedua ada HPP atau harga pokok penjualan, yang ketiga ada beban operasional, dan yang keempat ada efisiensi produksi dan operasional. Kemudian ada harga jual produk, kemudian ada persaingan pasar, dan selanjutnya outlook ekonomi makro, dan yang terakhir kebijakan internal perusahaan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai definisi dan juga metode perhitungan penjualan bersih. Definisi penjualan bersih yaitu jumlah pendapatan atas usaha perusahaan dalam menjual suatu produk atau jasa yang setelahnya dikurangi dengan diskon, retur penjualan, dan juga potongan harga. Penjualan bersih merupakan indikator penting karena menunjukkan jumlah pendapatan aktual yang diperoleh perusahaan dari aktivitas penjualan yang menjadi dasar untuk menghitungkan laba usaha dan juga kinerja finansial perusahaan. Untuk yang selanjutnya yaitu
akan membahas mengenai metode perhitungan penjualan bersih. Perhitungan penjualan bersih adalah menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu penjualan bersih sama dengan penjualan bruto dikurangi potongan harga ditambah retur penjualan dan juga ditambah diskon penjualan. Kemudian di sini akan membahas mengenai dampak penjualan bersih terhadap laba usaha. Nah, penjualan bersih itu memiliki dampak yang signifikan terhadap laba usaha karena merupakan komponen utama dalam perhitungan laba usaha. Laba usaha diperoleh setelah semua biaya operasional dikurangi dari pendapatan yang dihasilkan, dan juga penjualan bersih merupakan ukuran pendapatan yang paling representatif dari aktivitas inti perusahaan setelah penyesuaian pengurangan seperti potongan harga, retur, dan juga diskon. Nah, berikut ada beberapa dampak langsung dari penjualan bersih terhadap laba usaha. Yang pertama itu ada penjualan bersih sebagai sumber utama laba usaha. Kemudian yang kedua ada penurunan penjualan bersih menurunkan laba usaha. Kemudian yang ketiga ada efisiensi pengelolaan beban operasional. Dan yang keempat ada penjualan bersih meningkatkan margin laba usaha. Serta yang terakhir, pengaruh terhadap keberlanjutan bisnis. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai beban operasi. Nah, beban operasi itu memiliki jenis-jenis. Yang pertama itu ada beban penjualan. Yang kedua ada beban administrasi dan umum. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaruh beban operasi terhadap laba. Beban operasi memiliki pengaruh signifikan terhadap laba usaha karena beban ini harus dikurangi dari penjualan bersih untuk menghasilkan laba operasi. Jika beban operasi meningkat tanpa diimbangi oleh peningkatan penjualan bersih, maka laba usaha akan menurun. Oleh karena itu, efisiensi dalam pengelolaan beban operasi sangat penting untuk mempertahankan atau meningkatkan laba usaha. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pengukuran laba. Pengertian pengukuran laba dan relevansi dalam akuntansi. Pengukuran laba adalah proses menghitung dan menentukan jumlah keuntungan atau pendapatan bersih yang diperoleh perusahaan dalam periode akuntansi tertentu. Laba dihitung sebagai selisih antara penghasilan yang diperoleh serta semua dana atau beban yang digunakan perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai metode yang digunakan untuk pengukuran laba serta kelebihan dan juga kekurangannya. Metode pertama itu ada metode akrual, kemudian ada metode kas, dan yang ketiga ada metode laba kotor, kemudian yang terakhir ada metode laba operasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai pos yang tidak berulang. Pos yang tidak berulang dalam akuntansi merujuk pada perdagangan atau peristiwa tidak biasa atau tidak sering terjadi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan atau revenue recognition adalah proses dalam akuntansi yang melibatkan pengakuan pendapatan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan dalam 1 tahun periode. Selanjutnya yaitu mengenai analisis dampak pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan memiliki dampak yang signifikan pada kinerja keuangan perusahaan, baik dengan cara tidak langsung ataupun sebaliknya. Berikut adalah analisis dampak pengakuan pendapatan. Yang pertama ada pengaruh pada laba rugi, yang kedua ada pengaruh pada kinerja keuangan, yang ketiga ada pengaruh pada pajak penghasilan, yang keempat ada pengaruh pada shareholder value, kemudian yang kelima atau yang terakhir ada pengaruh pada manajemen risiko. Yang selanjutnya yaitu mengenai pendapatan komprehensif. Pendapatan komprehensif adalah suatu konsep dalam akuntansi yang mencakup semua jenis pendapatan yang diterima oleh suatu perusahaan, tidak hanya pendapatan bersih yang diakui secara tradisional. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang pendapatan komprehensif.
Pengertian pendapatan komprehensif. Pendapatan komprehensif juga dikenal sebagai total perubahan ekuitas yang tidak berhubungan dengan pemilik. Adalah sejumlah dari pendapatan bersih perusahaan dan pendapatan lainnya. Merupakan perubahan kekayaan bersih selama periode waktu tertentu yang berasal dari sumber bukan pemilik. Yang kedua yaitu komponen pendapatan komprehensif. Pendapatan lain-lain mencakup pendapatan yang belum direalisasi seperti perubahan nilai aset, evaluasi aset, perubahan dalam imbalan kerja, imbalan pasti, perubahan dalam nilai wajar investasi tersedia untuk dijual, serta perubahan lainnya yang tidak termasuk dalam laba bersih. Pendapatan bersih diartikan sebagai pendapatan yang telah direalisasi dan diukur berdasarkan nilai wajar manfaat yang diterima waktu atau akan diterima perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat pendapatan komprehensif. Melalui laba serta kerugian yang belum dilaksanakan, pendapatan komprehensif menawarkan pandangan yang lebih komprehensif mengenai nilai perusahaan secara keseluruhan, membantu pemangku kepentingan dalam memahami prospek keuangan investasi mereka. Pendapatan komprehensif juga mengurangi kebingungan mengenai kinerja keuangan perusahaan, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dengan mencakup semua bentuk pendapatan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai beban pajak tangguhan. Definisi beban pajak tangguhan, aset pajak tangguhan, dan juga perencanaan pajak. Manajemen laba menjelaskan tentang beban pajak tangguhan, aset pajak tangguhan, dan perencanaan pajak yang tidak memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba. Kedua pernyataan tersebut berdampak positif pada perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan, meskipun hal ini tidak signifikan terhadap manajemen laba. Dilihat dari perspektif ekonomi, perencanaan pajak ialah perpindahan sumber daya oleh suatu perusahaan menuju sektor publik. Sementara itu, aset pajak tangguhan merupakan hal yang mempunyai dampak positif dan penting untuk manajemen keuntungan. Pajak tangguhan memainkan peran krusial dalam praktik manajemen laba. Perusahaan-perusahaan di Indonesia memanfaatkan nilai bersih pajak tangguhan sebagai alat untuk merekayasa laporan keuangan mereka. Hal ini dilakukan dengan menciptakan korelasi positif antara informasi pajak tangguhan dan aktivitas manajemen laba. Fenomena-fenomena ini menjadi perhatian dalam konteks kasus-kasus manipulasi laba yang sedang berlangsung di berbagai perusahaan Indonesia. Dan sebagian para peneliti menunjukkan hasil penelitian tentang manajemen laba yang masih dikaji menunjukkan data yang tidak stabil. Penelitian ini menunjukkan data yang kurang efektif, sehingga melakukan tujuan agar memperoleh data tentang beban pajak tangguhan, aset pajak tangguhan, serta pengaruh perencanaan pajak. Yang selanjutnya yaitu pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Beban pajak tangguhan muncul dari perbedaan sementara antara laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan ini dapat mengungkapkan manipulasi akrual dari beban pajak tangguhan untuk meminimalkan pajak dalam manajemen laba. Hal ini menghasilkan koreksi fiskal negatif yang dicatat sebagai beban pajak tangguhan di masa mendatang. Baik teman-teman, kita cukupkan sampai di sini saja pembahasan mengenai analisis aktivitas operasi. Semoga dengan penjelasan yang tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua. Untuk pembahasan selanjutnya, see you next video ya. Bye bye.